Orang itu kalau sudah konslet dengan pemikirannya sendiri, kan membenarkan apa yang dikerjakan, tapi dia tidak bisa menerima kebenaran dari orang lain. Jadi kalau sudah belajar dari keadaan, nggak mungkin orang itu konslet. Gitu loh. Seandainya sudah benar-benar paham, nggak mungkin tiba-tiba orang yang dianggap beragama terus menjelek-jelekan orang lain. Tiba-tiba orang yang dikatakan sudah beragama tiba-tiba kalau bicara itu sampai ngotot-ngotot sampai mendelik-mendelik. Dan tidak mungkin orang itu kalau sudah menemukan ketuhanan yang sama, tiba-tiba alirannya itu disinggung sedikit terus mau lapor, mau ngeroyok. Itu nggak mungkin. Itu karena kontradiksi otak dengan otaknya sendiri itu loh. Pemikiran dengan otaknya sendiri. Itu makanya jadi ruwet seperti ini. Yang dinamakan orang yang benar-benar berketuhanan itu seperti apa? Kita menikmati hidup ini. Jadi apa yang kita inginkan dikala kita mampu kita kerjakan. Itu. Tapi dengan mempunyai batasan-batasan. Berarti intinya kalau ada orang yang kita anggap sebagai orang yang berketuhanan, Ya. punya istri lebih dari satu juga belum dinamakan orang berketuhanan. Ya berketuhanan. Loh dia mampu kok ngapain? Tapi kalau nggak mampu, enggak ya? Nah, kalau nggak mampu itu ngotot namanya jarak. Gitu loh. Kayak Pak ngotot terus ya Pak. Kalau mampu yuk nggak apa-apa. Apa ada larangan orang beristri lebih dari satu? Aturan negara itu kan sebenarnya cuma gini aja. Mengapa kita itu harus hanya satu? Takutnya kalau dua-duanya punya anak lalu kita itu nggak bisa membiayai kan itu. Kan akhirnya menyengsarakan orang lain. Tapi kalau mampu. Nah, apakah kalau Indonesia ini katakan diseleksi itu baik pejabatnya maupun orang yang dituakan kira-kira semuanya ya satu istrinya? Nah, kan gitu. Larinya juga ke tapal adam toh. Iya. Berarti kalau itu dibahas sangat sensitif ya Pak. Oh ya, sangat luar biasa. Malah kepengin kadang-kadang. Kepengin tapal adam malah. Nah, ini Pak, kadang saya ini berpikir seperti ini Pak. Ketika orang-orang yang mengikuti ajaran dari luar itu kan ada istilah mukjizat nih Pak. Iya. Ketika orang-orang seperti itu mempunyai kelebihan itu dinamai mukjizat. Tapi kalau orang Jawa yang bisa ini bisa itu dan sebagainya katanya kelenek atau dukun. Nah itu bagaimana Pak teman-teman? Nah iya makanya itu Mas, orang itu kalau sudah konslet dengan pemikirannya sendiri, kan membenarkan apa yang dikerjakan, tapi dia tidak bisa menerima kebenaran dari orang lain. Itu namanya kontradiksi. Nah dia lupa yang dipelajari pun hasil dari kontradiksi. Gitu loh. Makanya belajar itu jangan belajar tulisan, tapi belajar itu kenyataan, realita. Gitu loh. Jadi kalau sudah belajar dari keadaan, nggak mungkin orang itu konslet. Tapi kalau sudah belajar dari buku, karena itu sudah dipatenkan, buku ini menerangkan tidak boleh. Nah, tidak boleh tidak dilihat dari sikon, situasi dan kondisinya. Iya. Gitu. Kan sering kita jumpai orang membunuh orang itu kan salah. Salah pasti. Tapi kan belum tahu kenapa dia membunuh. Kan awalnya juga mau dibunuh. Iya. Untuk membela diri. Nah, berarti kalau sesuai belajar dengan tulisan, tetap salah tuh orang membunuh itu. Nah, gitu loh. Soalnya kan sering kita jumpai ada ustadz iso nyindir raudan, wah itu mukjizate ustadz, tapi orang Jawa iso nambah udah mah karena kan seperti itu. Nah itulah kesirikan atau keirian mereka. Gitu loh. Tapi kebanyakan orang yang diklaim syirik, orang yang diklaim perdukunan, banyak yang berhasil dibanding orang-orang yang mencibir atau mencemooh itu. Iya. Nah makanya
silahkan kamu itu menuduh orang lain itu apa. Tapi paling tidak kamu harus bisa membuktikan bahkan kamu itu kemampuanmu di atas orang itu. Maksudnya begitu. Kalau kamu pun nggak bisa apa-apa, terus ada orang bisa, terus kamu sirik-sirikan, kamu klenek-klenekan. Nah selama ini kamu itu bisa apa? Gitu loh. Masuk negara ini mau dibangun dengan cerita? Kira-kira, masuk negara ini mau dibangun dengan menjunjung-junjung leluhur orang luar? Bisa kira-kira negara ini maju kalau kita mempelajari perjalanan cerita dari luar? Kan nggak bisa. Cerita dari luar itu ya ditujukan untuk orang luar itu. Orang sini nggak perlu ngikuti itu. Pokoknya di sini itu ya karena di sawah itu nggak bisa pakai jubah. Ya kita pakai celana pendek atau celana panjang. Sarungan pun nggak pantas di saat kita itu mencangkul. Nah kalau semuanya disuruh sarungan, semuanya disuruh jubahan. Terus kira-kira kita itu mau dikasih makan jubah atau sarung kira-kira? Apakah kita nggak butuh makan? Terus menyalahkan, pakai katok celana pendek membuka aurat nanti dosa. Tapi kenapa hasilnya orang dosa kok dibadok? Gitu loh. Membuat dipikir. Gitu loh. Bisa ngobrol, bisa ngocros, bisa mendelik itu kan karena perutnya kenyang. Nah kenyang itu dari beras. Nah beras yang nanam siapa? Kan orang-orang yang dituduh membuka aurat. Kan hasil orang-orang yang tidak menyembah dengan Tuhan. Tapi hasilnya kok kolu. Munafik. Nah ya makanya itu. Otak itu kalau sudah ruwet, selamanya itu ruwet. Makanya orang Jawa itu sebenarnya dari dulu ngapain toh kita itu peduli dalam arti itu memperhatikan orang lain. Mendingan kita perhatikan diri kita sendiri. Gitu loh. Tentang hal yang dianggap buruk. Ya, ada keburukan orang lain lalu kita itu ikut-ikutan membahas, ikut-ikutan ngomongkan. Untuk apa? Apakah kira-kira itu ya kita itu bisa baik terus? Karena ada kalanya kita itu juga berperilaku tidak benar, kan gitu. Lagian kalau melihat orang yang salah, sebenarnya kita itu harus kasihan. Kenapa ya dia kok kebetulan di jalan yang itu? Artinya kan gitu. Terus seandainya saya yang melakukan seperti itu, betapa hinanya saya. Berarti kan kita bersyukur. Kita bersyukur kita tidak melakukan seperti orang yang dianggap hina itu. Kan mestinya begitu. Makanya kalau ada lonte, ada pelacur-pelacur, terus tiba-tiba dimusuhi dan diomong-omongan kejelekannya, dosanya akan ditanggung orang yang ngomongkan itu. Bahkan pelacurnya itu bebas. Kalau saya memikirnya begitu. Bebas dari dosa. Nah orang-orang yang senang ngomongkan itu kira-kira sing malah sangat dosa. Kalau mampu angkatlah. Bagaimana caranya dia berhenti melakukan itu? Karena dia tidak punya ekonomi, bantu ekonominya. Angkat dari tempat-tempat seperti itu. Nah gitu enak. Ngapain harus bengok? Nah di samping itu kalau memang Tuhan itu benci dengan orang-orang seperti itu, apa tuh susahnya mencabut nyawa orang itu kalau Tuhan itu menghendaki mencabut daripada jadi sampah masyarakat? Kan kemudian jabuti nah. Ini penglakon elek jabutil sudah. Ya, ada orang mau mencuri. Ya, karena Tuhan tuh nggak suka dengan orang mencuri. Ngapain ngadap aja kok menunggu dia mati? Berarti takut Tuhan sama orang. Gitu loh. Apa susahnya mencabut mereka? Nantilah dicarikan dalil lagi. Tuhan masih memberi kesempatan barangkali dia bertobat. Nah inilah otak-otak kerdil. Berarti dia tidak mencapai ketuhanan yang sebenarnya. Dia tidak paham tentang apa yang dimaksud Tuhan. Apa yang dimaksud menyembah.
apa yang dimaksud sembahyang. Gitu. Tadi disinggung Pak Darno bahwa kalau kita mau belajar, jika pikiran kita itu tidak semakin konslet, janganlah kita belajar pada tulisan nih, kan seperti Iya. itu. Bahwa orang Jawa itu meyakini kitabnya kan tanpa tulis Pak. Ya, dan Bagaimana? kitabnya teles. Cara mengajarkannya ke orang lain Pak. Cara mengajarkannya, satu, kita harus menyampaikan supaya bagaimana orang itu bisa menerima dan bisa merasakan. Setelah itu dipraktekkan. Makanya Mas In sering melihat di sini tuh praktek-praktek di alam. Supaya apa? Ya supaya yang saya ajarkan tuh bisa memahami tentang alam dan bisa bagaimana caranya menghargai alam itu. Dan belajar dari alam itulah, maka kita itu akan pandai, akan menemukan dengan sendirinya. Bukan tergantung pada tulisan ya. Nah untuk apa kalau tulisan? Tulisan itu banyak membohongi. Buktinya belajar tulisan 1 + 1 pada hakikatnya mesti 2. Syariatnya 1 + 1 2. Tapi pada hakikatnya Bisa 10. bisa 6, bisa berapa? Contohnya kambing laki-laki ditambahkan dengan kambing betina. Nanti akan menjadi berapa itu? Makanya tulisan itu nggak ada yang benar, semuanya bohong. Gitu. Makanya jangan belajar tulisan, belajarlah rasa supaya hatimu tidak terbohongi. Gak ada konslet. Konslet kalau sudah konslet biasanya selawat. Terus umat. Kalau terus umat. Kalau sudah konslet selawat umat soro pisan. Jadi hasilnya dia diingkari, seolah itu hasilnya Tuhan. Gitu loh. Oke, matur sembah nuwun Pak. Oke. Mungkin pertemuan pada sore hari ini menjadi manfaat dan pencerahan bagi kita Ya semua. memang tujuan kita itu hanya untuk mencari pencerahan supaya kita itu nggak terbelenggu dengan ajaran-ajaran yang sebenarnya bisa dibilang meragukan. Kembali ke ajaran Jawa, maka kita itu akan menemukan kesejatian diri dan diri sejati, menemukan Tuhan sejati dan sejatinya Tuhan. Salam rahayu Pak. Oke, rahayu.